UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Guys, kami mau menuju ke tempat dialog kebangsaan Ustadz Abdul Somad bersama Rocky Gerung. Ini dialog panas dan heboh guys. Ayo kita ikuti perjalanan ke tapak suci, Masya Allah. Salam tapak suci lah. Tempat dialog nanti guys. Di lain sebelah. Assalamualaikum. Sehat, Ustaz. Ustaz. Sakat diri. Ayo. Waduh. Terima kasih banyak, coba di bentar ya. Jadi saat nanti di komen gratifikasi. Yes. Ya, saya ketemu UAS. Bukan, ya itu saya mau sebut itu Ustadz Akal Sehat. Kita selalu dapat pikiran dan kekayaan batin dari ceramah-ceramah beliau. Dan saya senang mengikuti pikiran-pikiran itu karena Indonesia harus dituntun kembali dengan pikiran. Itu intinya tuh. Ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Akal Sehat. Jangan kemana-mana, Bang Rocky mau bagi-bagi yang dulu waktu Tuhan bagi-bagi akal dia nggak hadir. Thank you. Oke. Biar duduk sama Pak Rocky aja, Pak. Bisa biar duduk sama Pak Rocky supaya bisa diskusi. Silakan, Pak. Ini nontonnya di Hi Guys Official ya. Marilah kita ikuti bersama dialog nasional kebangsaan dengan tema Islam adalah elemen utama kekuatan NKRI yang akan dimoderatori oleh Bapak Diki Ahmad, SSI, MM. Beliau adalah alumni Fakultas Farmasi dari Universitas Pancasila Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia.
satu perusahaan eksportir sawit dan saat ini sedang merintis untuk gerakan Islam Damaikan Indonesia. Kepada Bapak Diki dan seluruh narasumber, kami persilahkan untuk tampil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Profesor Dr. Muhammad Bekana SCMM, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan dan segenap sivitas akademika Institut Teknologi Bisnis Perdagangan, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz sejuta umat, Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LC DESA PhD, yang saya hormati Profesor di atas Profesor alam semesta, yang pernah mengotori neuron di otak saya menjadi aktivis mahasiswa. Dialah Mr. Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua peristiwa besar sejak diperingatinya 17 Agustus beberapa hari yang lalu. Berita besar itu adalah pertama, seorang pengantin cilik yang berhasil menggoyang istana yang namanya Pabrik. Ya, ini cuplikannya. Lagu tadi karena sudah dilindungi oleh HAM, sudah punya haki. Jadi siapa yang mengedarkan video ini maka dikenakan bayaran. Ya. Kalau Anda lihat joget-joget para menteri tadi, begitu bahagianya mereka sampai lupa bahwa utang negara 7.000 triliun belum selesai. Ya, itu adalah peristiwa besar yang terjadi pertama kali. Peristiwa besar yang kedua adalah terjadi hari ini, adalah mempertemukan Profesor Akal Sehat. Mana dia Profesor Akal Sehat? Nah, ini dia. Kita mempertemukan Profesor Akal Sehat dengan Ustadz Akal Sehat di kampus yang masih punya pikiran sehat. Ya. Karena saya sudah menawarkan beberapa kampus untuk panggung beliau, semua rektor mengatakan, waduh, ini soalnya kedua pembicara ini sensitif. Mereka menolak saya. Saya bilang, rupanya rektor-rektor itu berpikir kedua beliau-beliau ini seperti seafood. Kalau masuk ke dalam kampus, maka rektor dan para dosennya itu akan alergi gatal-gatal. Ya, tapi saya pikir mungkin mereka sedang belajar berdemokrasi. Tapi kita hari ini di kampus ini sudah menjalankan demokrasi. Kalau saya ini pengusaha,
Saya berusaha bagaimana menemukan dua tokoh besar ini bisa berada di dalam satu panggung ini, walaupun otak saya masih juga kosong. Ya, oke. Kita bicara serius sekarang tentang tema kita bahwa Islam adalah salah satu elemen kuat NKRI. Bapak Ibu sekalian, negara yang besar dan kuat itu elemen utamanya adalah rakyat. Ya, elemen utamanya adalah rakyat. Jadi kalau rakyatnya besar, rakyatnya kuat, maka negara itu otomatis kuat. Lalu persoalannya apa? Kita lihat di grafik ya. Indonesia itu penduduknya ada 272,23 juta jiwa dan umat Islamnya ada 236,53 juta jiwa. Artinya ada 86,88% umat Islam di negara ini yang punya identitas yang sama sebagai rakyat Indonesia. Rakyat yang punya identitas yang sama yang namanya Islam itu besar sekali. Lalu bandingkan lagi, dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. 30 provinsi itu semuanya mayoritas Muslim. Anda lihat, 30 provinsi itu semua di atas 50%. Hanya 4 provinsi yang di bawah 50%. Maka Anda bayangkan kalau negara yang berpikir memperkuat ekonomi Islam, memperkuat kesejahteraan Islam, mencerdaskan umat Islam, ya, memperbaiki akhlak Islam seperti yang dilakukan Ustadz Somad kemana-mana, memperbaiki akhlak Islam, maka dengan sendirinya negara ini menjadi lebih kuat. Ya, jadi kuatnya Muslim, kuatnya Islam menguatkan bangsa. Jadi kalau kita membela Islam, kalau kita memperjuangkan Islam, itu bukan primordialisme, itu bukan berpikir sektoral, bukan radikalisme. Itu adalah nasionalisme. Kita dipalsukan dengan istilah-istilah jangan pakai politik identitas. Loh, Islam itu adalah identitas dari awal. Bahkan demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi dan menemukan formulasi itu, bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini. Itu fakta sejarahnya begitu. Ini bagus betul tadi diterangkan bahwa ini kampus berbasis sosio-teknopreneur. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita bilang kita masuk di dalam masyarakat teknologis 4.0, 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Masyarakat mesti jadi 5.0 supaya masyarakat bisa mengawasi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi itu. Di Jepang misalnya orang bicara oke, kami masuk dalam 4.0, iya, tapi society-nya masuk dalam 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah 6.0. Di kita ekonomi yang mau ditumbuhkan 4.0, pemimpinnya 0.4. Itu problem utama kita. Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Namanya kampus sekarang perlu pakai paspor untuk berceramah itu. Jadi kampus ini kayak Singapura, nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat, sistematis, bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita nggak ada pertengkaran, karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi,
menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran. Nah, akal sehat kami berdua tolong dicatat, karena kita nggak ada di baliho tuh. Saya tidak ada di baliho, Pak Ustadz Abdul Somad tidak ada di baliho. Kalau Anda keliling Sumatera, Jawa segala macam, Anda bertemu dengan baliho para capres. Gambarnya besar, wajahnya besar, otaknya kecil. Karena nggak ada perdebatan. Orang kalau menjadi capres mesti dia mendaftar. Pak Rektor, saya menjadi capres, uji pikiran saya di forum Ahmad Dahlan, di forum Muhammadiyah. Itu baru bermutu. Kan kita hanya lihat orang cara program di panggung dangdut. Bagaimana mungkin ada perdebatan di panggung dangdut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saya pernah diangkat menjadi penasehat Lazismu, lembaga amil zakat infak dan sedekah. Mu itu Muhammadiyah, khair itu baik. Jadi mu khair, orang Muhammadiyah yang baik. Itu maka beliau diangkat menjadi rektor. Dan syarat untuk menjadi baik itu dalam Islam sesuai dengan bidang saya, syarat menjadi baik itu dia mesti berakal. Karena kalau dia tidak berakal, maka dia tidak baik. Jadi ada orang-orang yang saya selalu ingat itu ucapan Bung Rocky, bahwa ada orang-orang yang ketika Tuhan membagikan akal dia nggak hadir. Jadi beliau keliling itu untuk membagi-bagi itu, pembagian ulang. Jadwal ceramah saya hari ini 4, dari pagi, siang ini, sore, nanti malam. Dan yang diikuti oleh mertua saya, istri saya, ipar saya, cuma yang satu ini aja. Yang 3 itu mereka nggak hadir. Jadi lama saya mikir, berarti orang sebelah kanan ini jauh di atas saya, maka mereka datang. Ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang, beliau pikirkan. Jadi memang manusia ini diberi kelebihan macam-macam. Snoop Horgrove menasehat, sebagai seorang penasehat beliau membuatkan satu penjara di Pulau Sabang yang sampai hari ini masih ada, khusus memenjarakan orang yang berjihad melawan Belanda. Jadi manusia yang baik, muslim yang baik waktu itu silakan sholat, silakan bersolawat, silakan maulid, tapi jangan lawan Belanda. Kalau melawan itu berarti gila. Orang gila dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang dibangun di Sabang untuk itu. Jadi definisi orang gila waktu itu adalah orang yang berpikir. Maka orang yang berpikir, orang berakal ini, maka dia mesti dipenjarakan. Tapi yang namanya penjara, dia tidak bisa memenjarakan akal, dia hanya bisa memenjarakan fisik. Makanya Buya Hamka dipenjarakan, tapi akalnya tidak terpenjara. Akhirnya lahir Tafsir Al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Jadi kalau hari ini ada orang dilarang untuk berbicara di kampus, padahal sebetulnya yang paling layak untuk melarang itu adalah kampus-kampus Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan berkelilingnya kami di dekat-dekat muktamar ini kan berpeluang untuk kami mencalonkan diri sebenarnya. Itu peluang begitu besar, begitu. Walaupun kami tidak ada baliho kami, kata Bang Rocky, baliho kami tidak ada. Tapi di hati mak-mak garis keras, kami ada. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan berdemokrasi sesungguhnya kita sedang dibebaskan untuk berpikir. Bertarung itu pertarungan argumentasi, pertarungan kata yang keluar dari pikiran. Maka dalam satu ungkapan dikatakan innal kalama la fil fuadi. Kata itu sebenarnya letaknya di dalam hati dan pikiran. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran. Jadi kalau lidah tidak boleh berkata, tulisan juga tidak boleh, orang tidak berbicara,
Kita sudah mundur beratus tahun. Terakhir, Prof. Rocky, Prof. Ustadz, kami mohon kira-kira karena beruntung sekali ada perguruan tinggi yang masih mau menampung kita tampil di panggung ini. Kira-kira apa pendapat Rocky dan Pak Ustadz tentang kampus ini? Oke, sekarang ada situasi di mana seluruh kampus besar itu kehilangan kepercayaan karena ketiadaan yang biasa disebut kejujuran berpikir. Karena saya bertahun-tahun mengajar di Universitas Indonesia dan saya lihat bahwa dosen itu mampu untuk memberi sugesti pada anak muda untuk tampil sebagai pemikir. Karena kebanyakan mahasiswa juga merasa lebih baik menyelesaikan kuliah ketimbang ikut dalam demonstrasi. Tetapi kehidupan kita hari ini digoda oleh pikiran mak-mak, dan banyak anak muda sekarang yang merasa rendah diri kalau dia tidak membackup mak-mak itu. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa kampus ini adalah prototip dari sebuah institusi yang ada di gang sempit bahkan, tapi berpikiran lebar itu intinya. Jadi kita ingin lebih baik kampus itu bekerja untuk memperpanjang jalan pikiran, bukan mengikuti Pak Jokowi yang sedang memperpanjang jalan tol. Jadi selalu ada trade off antara keinginan untuk menghasilkan pikiran dan ketidakmampuan kekuasaan hari ini untuk membaca arti sejarah. Sejarah hanya bisa dituntun oleh pikiran yang jernih. Itu poinnya. Terima kasih. Kalau ada mahasiswa berpikir gak usah lah pokal-pokal, gak usah ribut-ribut, yang penting nilai tinggi IP 4, selesai mata kuliah, KKN, habis itu kerja, setelah kerja punya rumah, punya mobil, nikah, punya anak, liburan. Apa beda kamu dengan kucing Anggora? Bagus kalau tak usah jadi manusia, jadikan Mas Koki aja. Kasih pelet, mati listrik, mati, selesai. Man makes story. Manusia yang bisa menciptakan sejarah. Jadi terkadang banyak orang berpikir simple, dia semuanya mau instan. Sedangkan mie instan pun tetap juga dimasak pakai air panas. Kenapa kamu mau instan? Jadi apa yang dicari Abdul Somad itu? Saya nggak jadi apa-apa. Orang tidak akan menuduh saya mau jadi apa-apa. Itu dia keliling sana kemari, mau ngobrol, mau jadi ini, mau jadi itu. Orang wakil presiden aja saya tolak. Jadi ustaz. Jadi kalau ada rektor, dekan, wakil rektor, ketua jurusan yang takut mengundang Bang Rocky, kalian gak usah seminar, gak usah capek-capek, gak usah mikir, gak usah undang motivator, datang aja ngobrol-ngobrol dengan rektor ITB Ahmad Dahlan. Nanti insya Allah pulang dari ITB Ahmad Dahlan, kalian punya keberanian untuk mengundang kami berdua. Ya, untuk dimengerti para intel, apa-apa yang kami sampaikan hari ini tidak lain adalah buat negeri, buat negara kita. 1, 2, 3. Hai guys, official.